Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui bersama, negara kita sebelum merdeka pernah dijajah oleh kolonial Belanda ratusan tahun lamanya. Perjuangan rakyat Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan bangsanya sendiri tidak kenal lelah. Perlawanan demi perlawanan, baik dalam skala kecil maupun besar, terus-menerus dikobarkan dengan semangat dan tujuan yang sama: Indonesia merdeka. Seluruh rakyat Indonesia bahu-membahu dalam perjuangan merebut kemerdekaan, baik melalui jalur langsung bertempur di medan perang maupun melalui jalur diplomasi dan pendidikan. Semuanya berjuang demi kemerdekaan Indonesia, berbaur menjadi satu perjuangan. Dari suku manapun, dari ras manapun mereka berasal, dari agama apapun yang mereka anut, mereka semuanya memiliki andil yang sangat besar untuk kemerdekaan Indonesia. Peran Habib Ali Kuitang dan Said Idrus Al-Jufri pada hari kemerdekaan. Terdapat cerita tentang kedatangan Insinyur Soekarno pada pagi hari 17 Agustus 1945 ke Kuitang, menemui Habib Ali sebelum pembacaan proklamasi. Lalu ada seorang sejarawan yang langsung membantahnya. Benarkah kisah tersebut? Cerita kunjungan subuh sebelum proklamasi yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno adalah sesuatu yang tersebar luas, utamanya bagi masyarakat di Jakarta. Hal ini diceritakan oleh banyak pihak. Terkait kedekatan Habib Ali Kuitang dengan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, apa yang dikisahkan oleh sang murid Kiai Haji Abdullah Syafi'i tentang kunjungan Insinyur Soekarno di pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945? Ya, jadi Kiai Abdullah Syafi'i pernah cerita datangnya Bung Karno ke Kuitang. Tentu datangnya itu kan ada beberapa pengawal yang menjaganya, dan Kiai Abdullah Syafi'i sebagai murid tentu melayani. Setelah itu ayah mundur. Itu terjadi dialog yang mungkin orang lain nggak pernah ada yang tahu kayak apa bahasa dialognya, tapi ayah menganggap itu sebuah silaturahmi dari seorang pejabat ke tokoh agama di Jakarta yang memang barometer. Jadi Kiai Abdullah Syafi'i mengisahkan seperti itu. Dan Abdullah Syafi'i sebagai murid tetap menjauh dengan gurunya, tetap menghormati gurunya, karena ada tamu yang memang tamu khusus yang nggak sembarang orang untuk bergerombol kumpul. Jadi itulah, karena ini privasi sekali. Artinya Habib Ali dikunjungi oleh Bung Karno. Nah, itu kisahnya ayah pernah menceritakan seperti itu. Termasuk salah satunya adalah ulama karismatik terkemuka Betawi, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang dianugerahi bintang Mahaputra Pratama atas jasa-jasanya bagi bangsa. Kiai Haji Abdullah Syafi'i selaku saksi mata pertemuan tersebut juga menyampaikan kisah ini dalam orasi-orasinya di masa lampau, dan menjadi kepercayaan masyarakat terutama di Jakarta. Tidak ada yang tahu persis apa isi pertemuan tersebut. Ustadz Salim bin Mahmud Bahven dalam wawancara tahun 1998 menceritakan, pada tanggal 17 Agustus 1945, Habib Ali menceritakan bahwa tadi subuh dirinya didatangi Soekarno yang memberitahu bahwa tidak lama lagi akan mengumumkan kemerdekaan Indonesia dan memohon doa restu. Memang benar bahwa baik Insinyur Soekarno maupun Habib Ali Kuitang tidak tercatat pernah menceritakan detail isi pertemuan, sehingga tidak mudah bagi sejarawan saat ini memberikan konfirmasi atas hal tersebut. Namun sejarah yang belum ditulis lalu ternyata memiliki banyak saksi terpercaya, juga tidak mudah untuk bergegas dinafikan. Dan benarkah bahwa Said Idrus Al-Jufri atau guru tua adalah penentu warna merah putih? Guru tua adalah sosok besar di kawasan Indonesia Timur yang mendirikan ribuan sekolah. Pengaruhnya yang besar di Indonesia Timur menjadikan beliau rujukan dan panutan utama.
apalagi pada masa-masa penting seperti proklamasi, dan masyarakat pun mengajukan namanya untuk menjadi pahlawan nasional. Menjadi pahlawan nasional terus dilakukan. Karena beliau itu adalah aset negeri ini, bukan asetnya orang Arab lagi. Beliau sudah besar, mengayomi dengan puluhan tahun mendirikan Madrasah Al-Herat di pelosok terutama kawasan timur Indonesia. Akan tetapi tidak benar jika dikatakan beliau adalah penentu warna bendera. Hal ini jelas keliru. Namun kesaksian masyarakat, beliau dengan jaringan besarnya di wilayah timur menyebarluaskan berita proklamasi dan mengumumkan warna bendera kepada masyarakat di sana melalui syair, yakni merah dan putih. Berkibarlah bendera kemuliaan di angkasa, daratan, dan gunung-gunungnya yang menghijau. Sungguh hari kebangkitannya adalah hari kebanggaan. Orang-orang tua dan anak-anak memuliakannya. Tiap tahun, hari itu menjadi peringatan, muncul rasa syukur dan pujian-pujian padanya. Dengan lantang merdeka, berdoa kepada Tuhan yang Maha Mulia. Karena cita-cita telah tercapai dan hilanglah segala masalah. Tiap bangsa memiliki simbol kemuliaan, dan simbol kemuliaan kami adalah merah putih. Wahai Soekarno, engkau telah jadikan hidup kami bahagia. Dengan obatmu telah hilang penyakit kami. Wahai Presiden yang penuh berkah, untuk kami hari ini, engkau laksana obat bagi masyarakat. Engkau ungguli dengan tulisan dan politikmu, hingga datang berita akan kemenangan. Tidak peduli jiwa dan keturunan mereka korbankan demi tanah air, alangkah indah penebusan itu. Tampillah dengan bergandengan tangan menuju kemuliaan. 70 juta rakyat dan para pemimpin akan bersamamu. Pasti kau dapati kepercayaan dari rakyat. Mereka akan patuh akan ucapan para pemimpin. Makmurlah negeri ini dengan pembangunan mental dan spiritual. Buktikan pada rakyat akan kemampuanmu. Semoga Allah senantiasa membantu kekuasaanmu dan mencegahmu dari semua kejahatan yang dirancang para musuh. Syair inilah yang disampaikan Said Idrus Al-Jufri kepada segenap murid-muridnya dan masyarakat di Indonesia Timur untuk membangkitkan semangat nasionalisme, karena syair inilah beliau disalah tafsirkan sebagai penentu warna bendera, dan karena syair inilah orang-orang ceroboh menertawakan sosok besar ini.